Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah tarikh. Materi kita melanjutkan sejumlah hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hubungannya dengan sunnah pada tasyri' periode Rasul. Kali ini kita akan membahas tentang menepati janji pada tasyri' periode Rasul. Jadi bagaimana hukum menepati janji pada tasyri' periode Rasul? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-uhudu wal mawathiqu. Janji dan menepatinya. Bahasa kitanya menepati janji. Mimma tana bihil Qur'anu inayatan syadidatan amrul uhudi wal mawathiqi wa karahatul ikhlali biha. Di antara sesuatu yang telah memperhatikan akannya sesuatu oleh Al-Quran, akan sempurna perhatian yang dahsyat adalah perkara janji dan menepatinya, dan dilarang merusak dengannya janji. Artinya, di antara hal yang sangat diperhatikan sekali oleh Al-Quran adalah perihal tentang menepati janji. Jadi, janji yang telah dibuat hendaklah ditepati dan dilaksanakan, dan Al-Quran membenci janji itu tidak ditepati atau tidak dilaksanakan. Wa qad nassa ala dhalika nususan muakkadatan minha ammun wa minha khassun. Dan sungguh telah menetapkan dia Al-Quran atas demikian menepati janji itu akan beberapa buah nas yang menguatkan. Di antaranya nas yang menguatkan itu ada yang umum, dan di antaranya nas-nas itu ada yang khusus. Artinya, Al-Quran yang menetapkan tentang perihal menepati janji. Menepati janji ini dalam Al-Quran, ayat atau suratnya ada yang bersifat umum. Artinya janji yang harus ditepati itu dan janji secara umum, dan ada yang bersifat khusus. Artinya janji yang mesti ditepati itu janjinya bersifat khusus. Faminal ammi qauluhu ta'ala fi awwali suratil Maidati. Maka di antara yang umum adalah sabdanya Nabi SAW di awal surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah oleh kamu akan janji. Jadi di antara surat dan ayat yang menjelaskan kepada kita di mana kita harus menepati janji, yang janji itu secara umum, janji apapun mesti harus kita tepati, terdapat dalam surat Al-Maidah bagian awal, di mana Allah SWT memintakan kita, orang-orang yang beriman, siapapun orangnya yang beriman, untuk menepati janji-janjinya yang telah ia muat dengan orang lain. Wa qala fi suratin Nahli wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Dan tepatilah oleh kamu akan janji Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah melanggar kamu akan janji setelah teguhnya janji itu. Kemudian juga terdapat dalam surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada kita, orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, tanpa dibeda-bedakan, untuk menepati janjinya kepada Allah. Apa janjinya kepada Allah? Umpamanya akan mentaati Allah, akan mentaati Rasul. Ya kan? Sebagaimana juga
yang kita ungkapkan dahulu di saat kita berada dalam rahim ibu kita, maupun janji-janji lainnya yang telah kita janjikan kepada Allah SWT, dan kita dilarang untuk tidak mentaatinya atau tidak untuk menepati janji itu. Kemudian waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh telah menjadikan kamu akan Allah atas kamu akan saksi. Artinya di saat kita berjanji kepada Allah yang harus ditepati janji itu, di saat kita berjanji Allah lah yang menjadi saksinya. Di saat Allah yang menjadi saksinya, itu kuat janji itu harus ditepati. Jangankan manusia, manusia pun kita berjanji wajib kita tepati. Ini Allah yang menjadi saksinya. Apalagi wajib lagi kita tepati. Innallaha ya'lamu ma taf'aluna. Sesungguhnya Allah mengetahui, dia Allah akan sesuatu yang kamu perbuat. Kemudian wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Dan jangan adalah kamu orang-orang yang beriman seperti perempuan yang telah mengurai dia perempuan akan benangnya perempuan dari setelah kuat hal keadaan dipintal bercerai-berai. Artinya ketika orang beriman menyalahi janji, tidak menepati janjinya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perempuan yang mengurai tikarnya yang telah dibuatnya. Sudah rapi-rapi dia buat, disediakan ini dan itu, telah siap dibuat, kemudian dibukanya kembali seperti sedia kala. Itu diibaratkan oleh Allah orang yang menepati janji. Sudah dibuat janji, kemudian dibatalkan saja janji itu. Sama dengan perempuan yang membuat kerajinan tangan dari ini dan itu, sudah betul, sudah sempurna, sudah bagus, lalu diporak-porandakannya kembali. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Mengambil kamu akan janji kamu itu hal keadaan sebagai alat tipuan di antara kamu. Antakuna ummatun hiya arba min ummatin. Bahawa ada satu umat, dianya umat itu lebih banyak dari umat yang lain. Jadi jangan kita anggap janji yang kita ucapkan dengan orang lain itu sebagai alat penipu saja. Janjilah jauh orang ke dulu agar mudah jalan, nanti kita langgar. Kan dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel dan Palestina kan. Orang Israel ini kalau terdesak, mereka membuat janji dengan orang Palestina. Ketika mereka aman, mereka dilanggarnya janji itu. Ditipunya orang Palestina. Ditipunya orang Palestina. Ini juga dilakukan oleh orang-orang munafik pada periode Nabi dahulu. Orang munafik ini banyak jumlahnya. Kalau mereka banyak jumlahnya, mereka pernah melakukan sejumlah perjanjian dengan orang-orang Muslim. Karena mereka banyak, dijadikan perjanjian mereka itu dengan orang Muslim sebagai alat tipuan saja. Mereka dustai, mereka langgar perjanjian mereka dengan orang Muslim. Kemudian, wa qauluhu ta'ala fi suratil Isra'i wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan firman-Nya Allah SWT dalam surah Al-Isra, dan tepatilah oleh kamu akan janjimu. Sesungguhnya janji itu telah adalah dia janji, akan adalah dia janji, akan ditanya dia janji. Di sini dalam surah Al-Isra ini juga Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman tanpa memilah dan memilih, semua orang beriman untuk menepati janjinya. Inilah sejumlah ayat dan surat dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita sebagai orang mukmin tanpa dibeda-bedakan oleh Allah SWT untuk mematuhi, untuk mentaati, untuk
menepati janji yang telah kita buat. Kemudian wa ammal khassu faminha qauluhu ta'ala fi surati bara'atin ba'da an a'lanal bara'ata minal musyrikina. Dan adapun nas yang khusus, maka di antaranya nas-nas yang khusus itu adalah firman-Nya Allah SWT dalam surat At-Taubah, atau kita sebut dengan surat Bara'ah. Setelah bahawa terang-terangan dia Allah SWT akan melepaskan diri dari orang-orang musyrik. Selanjutnya akan kita pelajari lagi tentang ayat dan surat yang memerintahkan kepada kita untuk menaati janji. Janji yang harus kita ketepati ini janjinya bersifat khusus. Tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Berlaku hanya segelintir orang. Walaupun berlaku hanya segelintir orang, tapi wajib juga segelintir orang itu untuk menepati janjinya. Bunyi ayatnya, illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqudukum syai'a wa lam yuzahiru alaikum ahada fa'timmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqina. Kecuali orang-orang yang telah berjanji kamu dari orang-orang musyrik, kemudian tidak membatalkan mereka akan kamu akan sesuatu, dan tidak membantu mereka atas kamu akan salah seorang dalam memusuhi kamu, maka sempurnakanlah oleh kamu kepada mereka akan janji mereka sampai masa mereka, sampai batas janji itu. Sesungguhnya Allah menyukai dia Allah akan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat ayat yang kita baca sebentar ini, illal ladzina ahadtum ini, sampai innallaha yuhibbul muttaqin, itu ayat sebelumnya berbicara tentang maklumat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman pada waktu itu, bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Berlepas diri dari orang musyrik. Mereka orang musyrik ini, kata Allah, akan dapat azab nanti di akhirat karena orang musyrik ini merusak dan mengkhianati janjinya. Artinya orang musyrik pada periode Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan perjanjian dengan orang-orang beriman. Mereka, perjanjian itu dirusak oleh mereka, dikhianati oleh mereka. Kerana mereka sering berbuat itu, akhirnya Allah SWT berlepas diri dari Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik ini. Ya kan? Seharusnya orang-orang musyrik itu harus menepati janjinya dengan orang beriman pada waktu itu. Jadi orang musyrik pada waktu itu hendaklah melaksanakan janjinya dengan orang beriman pada waktu itu. Tapi kebanyakan janji mereka dilanggarnya. Akhirnya Allah SWT berlepas diri dari mereka. Tapi walaupun dalam keadaan seperti itu, ada orang beriman pada waktu itu, orang beriman pada waktu itu ya, bukan orang beriman pada waktu ini, diharuskan juga, diwajibkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janji orang musyrik pada waktu itu. Artinya apa? Tidak semua orang musyrik yang melanggar janjinya dengan orang beriman pada waktu itu. Ada juga orang-orang musyrik yang senantiasa untuk menepati janjinya dengan orang beriman. Ya kan? Di saat orang beriman pada waktu itu mengadakan perjanjian dengan orang musyrik ini tidak menyalahi janjinya, tidak merosak janjinya, maka orang mukmin pada waktu itu juga harus menepati janji mereka dengan orang musyrik itu. Jadi dalam ayat ini jelaskan kepada kita yang harus menepati janji, yang wajib menepati janji mereka adalah orang beriman pada waktu
pada waktu itu terhadap perjanjian mereka dengan orang musyrik pada waktu itu, yang senantiasa menaati perjanjian mereka dengan orang beriman. Itu dia. Kemudian waqala fi surati nafsiha ba'da dzalika illal ladzina ahadtum indal masjidil harami famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Dan telah firman dia Allah SWT dalam surat dirinya surat, maksudnya dalam surat Al-Bara'ah ini, setelah demikian kecuali orang-orang yang berjanji mereka orang-orang akan kamu, kecuali orang-orang yang telah berjanji kamu dengan mereka di dekat Masjidil Haram, maka manakala istiqamah mereka kepada kamu tentang janji mereka, maka istiqamah pula lah kamu dengan mereka terhadap perjanjian kamu dengan mereka. Sesungguhnya Allah SWT menyukai dia Allah SWT akan orang-orang yang bertakwa. Artinya, dalam ayat yang kita baca ini masih dalam surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Di sini juga Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin pada waktu itu untuk menepati janjinya dengan orang musyrik yang mau menepati janji mereka dengan orang-orang beriman pada waktu itu. Selama mereka istiqamah dengan janji mereka, kata Allah kepada orang beriman pada waktu itu, tepati janji mereka, penuhilah janji mereka oleh kamu, kata Allah SWT. Kemudian wa hadza yadullu ala anna al-bara'ata innama kanas minal musyrikina akhallu bi uhudihim aw zaharat alaihim dalailul khiyanati. Ya. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina ahadtum, kemudian illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, dan ayat sebelum dua ayat ini menunjukkan dia firman Allah SWT ini atas bahwasanya berlepas diri Allah SWT dan Rasulnya dari orang-orang musyrik, innama kanas, hanya saja telah adalah dia berlepas diri itu oleh Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik yang telah merusak mereka akan janji-janji mereka, atau telah nampak atas mereka bukti-bukti pengkhianatan terhadap janji. Artinya Allah SWT lewat dua firman Allah SWT tadi, dua ilah tadi, dapat kita fahami Allah SWT dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik yang melanggar janji mereka dan mengkhianati janji mereka. Kalau orang musyrik itu tidak melanggar janji mereka, tidak mengkhianati janji mereka, Allah tidak berlepas diri. Kenapa Allah tidak berlepas diri? Sebab orang musyrik ini mau menepati janji mereka. Di saat mereka mau menepati janji mereka, orang beriman pada waktu itu khususnya wajib menepati janji mereka dengan orang-orang musyrik yang menepati janji ini. Ya kan? Kenapa Allah SWT melepaskan diri dari orang musyrik yang merusak janji mereka? Lianna awwala surati bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikina. Ya kan? Berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah berjanji kamu dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik maksud sini orang-orang musyrik yang suka merusak janji mereka dan mengkhianati janji mereka dengan orang-orang beriman pada waktu itu. Kemudian summastasna min haula'il ladzina dzakarahum, kemudian telah mengecualikan dia Allah Subhanahu wa taala dari mereka orang musyrik, di mana Allah SWT tidak melepaskan diri dari mereka akan orang-orang yang telah menyebutkan dia Allah akan mereka orang. Artinya orang Allah SWT dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik hanyalah kepada orang musyrik yang melanggar janji mereka, yang mengkhianati janji mereka. Tapi di saat mereka mau menepati janji mereka, maka Allah SWT tidak berlepas diri dari mereka. Wa hadza tanfizun lima warada fi suratil Anfali. Dan ini firman Allah SWT melangsungkan akan sesuatu yang telah terdapat dalam surah Al-Anfal. Artinya tentang
berlepas diri dari Allah SWT tadi maupun tidak berlepas diri dari Allah SWT tadi sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan famfith ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul qainina. Dan jika takut kamu dari suatu kaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik, kamu yang dimaksud di sini adalah orang-orang mukmin pada waktu itu, akan pengkhianatan orang-orang musyrik, maka kembalikanlah oleh kamu kepada mereka atas sama. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai dia Allah SWT akan orang-orang yang berkhianat. Artinya, orang mukmin pada waktu itu yang sudah melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik, di mana kebanyakan orang musyrik ini selalu berkhianat terhadap janjinya. Ketika sudah melaksanakan janji, kata Allah, kalau takut mereka akan berkhianati perjanjian mereka dengan kamu, kembalikan janji itu kepada mereka. Artinya batalkan saja perjanjian itu. Lebih baik tidak berjanji kalau mereka berkhianat terhadap janji mereka. Sebab Allah SWT itu tidak suka berkhianat. Daripada orang musyrik ini akan berkhianat nanti terhadap janji mereka, lebih baik perjanjian orang mukmin kamu itu, kata Allah, dengan mereka lebih baik dibatalkan sekarang ini. Wal khawfu la yakunu illa ba'da zuhuri ma yadullu alaihi min a'malil udwani. Dan takut, tidak ada dia takut kecuali setelah nampak sesuatu yang menunjukkan atasnya sesuatu dari sifat-sifat musuh. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh orang mukmin pada waktu itu dengan orang musyrik bisa saja dibatalkan dengan melihat indikasi-indikasi. Apa maksudnya indikasi-indikasi? Lihat orang musyrik ini selalu membatalkan janji atau tidak ya. Kalau mereka selalu membatalkan janji padahal orang mukmin tadi sudah melakukan perjanjian dengan mereka, lebih baik bagi orang mukmin itu untuk membatalkan janji mereka. Jadi kalau mereka ini tidak berkhianat nampaknya, jangan batalkan janji kamu dengan mereka. Itu kata Allah SWT. Tapi kalau nampak pengkhianatan mereka terhadap janji mereka, batalkan saja. Nanti mereka berkhianat. Itu. Li'anna man lam yankus min ahdihi walam yuzahiru adwan wal mustaqimu ala ahdihi la sabila alaihi min nasi. Karena bahwasanya orang yang tidak mengurangi dia seorang atau tidak melanggar dia seorang dari janjinya orang dan tidak membantu dia orang akan musuh dan tetap atas janjinya, dan orang yang tetap atas janjinya orang, tidak ada jalan atasnya orang dengan nas. Artinya, orang musyrik yang telah melakukan perjanjian dengan orang mukmin pada waktu itu, di mana orang musyrik ini tidak mau melanggar janji mereka dengan orang mukmin pada waktu itu tidak ada jalan bagi mereka untuk tidak menepati janji mereka dengan orang musyrik itu. Artinya apa? Di saat ada orang musyrik ini mau menepati janji mereka dengan orang mukmin pada waktu itu, orang mukmin pada waktu itu wajib menepati janji mereka dengan orang-orang musyrik itu. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.